kasih kembali pagi yang indah ini kita kembali datang menghampiri Tuhan, kita datang menghadap Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami, penyertaan-Mu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Maka pagi hari ini kami datang mencari Engkau, kami datang mendekat kepada-Mu, kami ingin menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan kami, Raja kami, penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang membawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini syukur karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan sungguh bagimu. Seberapa besar rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan pagi hari ini? Sampaikan kepadanya saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu atas hidup kami yang kami alami setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
pagi ini rasa syukurmu kepada Tuhan, rasa syukurmu kepada Dia, buat kesetiaannya, buat kemurahannya. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih.
Kau yang layak untuk terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk terima segala sembah kami. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Kau layak terima pujian, Kau layak terima dari hati kami yang tulus Tuhan kami menyatakan Kau layak untuk terima sembah, layak untuk segala hormat kami Tuhan. Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kau yang layak Yesus, Kau yang layak terima hormat kami, terima pujian kami, oh Yesus, Yesus. Kerinduan kami selalu datang, selalu dekat dengan Engkau. Kau Raja dan sahabatku, Dan sahabat Kau yang terindah termanis, ku sabar, ku sabar, ku sabar, ku sabar dalam roh dan
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biarlah sembah kami memenuhi takhta-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami dalam hidup kami. Kau layak untuk menerima segala hormat, Kau layak untuk menerima segala pujian. Terima kasih Tuhan, kehormatan buat kami menyembah Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sampaikan doa kami pagi ini kepada-Mu. Pagi ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa buat anak-anak muda yang ada Tuhan. Kalau khususnya hari ini anak-anak kami mulai masuk di ajaran baru, mereka masuk ke sekolah. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami ini supaya mereka menjadi anak-anak yang berhasil di dalam pendidikannya. Mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin terpelajar, semakin dididik untuk mau berbagai hal pengetahuan. Dan kami berdoa setiap mereka semua akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hebat, anak-anak yang boleh menemukan masa depannya yang menjadi impian, menjadi cita-citanya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati pergaulan anak-anak muda kami ini, memberkati komunitas yang ada supaya mereka semua tetap ada di dalam komunitas yang baik. Mereka semakin cinta akan Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan memiliki integritas di dalam hidupnya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi anak-anak muda kami ini akan menjadi anak-anak muda yang dapat memberi pengaruh untuk dunia ini, sehingga mereka semua boleh menjadi terang dan garam di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan yang ada di hari-hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami semua. Tuhan menolong setiap masalah demi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Yang sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Yang sedang ada di dalam ambang kehancuran, baik itu bisnis, rumah tangga, Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Kami percaya melalui pergumulan, melalui persoalan, biarlah anak-anak Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin mengalami pemeliharaan dan mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami merindukan setiap anak-anak Tuhan semakin cinta akan Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu, Tuhan memakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga memberkati kami semua. Setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Kita bersyukur boleh memulai minggu ini bersama Tuhan dan menyembah Dia hari ini. Saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami kekuatan baru. It's time to shine in the darkness. Dunia pasti ada kegelapan karena memang itu sudah dinyatakan Alkitab. Dunia banyak peperangan, dunia banyak aniaya, banyak sakit penyakit, banyak kelaparan, banyak kekurangan. Tapi pesan Tuhan tetaplah bersinar. Bahkan ketika engkau mengalami aniaya, mengalami tekanan, ketika engkau melakukan firman, ketika engkau hidup benar, tetap jaga imanmu di tengah-tengah kondisi apapun. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita baca lagi bagian terakhir dari seri Martir Murid Yesus ini, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bukan hanya bagi 12 murid saja, tapi buat semua saudara dan saya yang percaya Yesus, yang menerima Dia, yang diberikan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Yang dulu tidak baik akan diubah menjadi saksi Tuhan. Yang dulu hidupnya kacau berantakan, diubah Tuhan menjadi saksinya. Yang dulu tidak berkenan di hadapan Tuhan akan diubah menjadi berkenan. Jadi saudara, bagian kita adalah mau untuk menjadi saksi Tuhan. Coba tepuk dada Anda berkata, saya adalah saksi Tuhan. 1, 2, 3, saya adalah saksi Tuhan. Percayalah, tidak semua orang akan menjadi martir Tuhan. Itu yang mati demi Tuhan, itu mungkin hanya beberapa saja yang Tuhan persiapkan. Tapi saudara, saya percaya banyak di antara Anda akan mati dalam keadaan yang damai, keadaan yang baik. Karena murid Tuhan pun juga banyak yang demikian juga, ya, orang-orang Kristen. Saudara, tetapi hati kita harus siap. Kalaupun harus mengalami tekanan, mengalami aniaya. Kita sampai pada bagian akhir dari martir 12 murid Yesus. Sebelumnya saya mau kita membaca kembali Matius 5 ayat 10-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi jangan takut kalau Anda hidup benar lalu mengalami aniaya. Kalau Anda menceritakan tentang Yesus lalu dibenci orang, Anda dibenci teman-temanmu karena dianggap sok Kristen. Ada orang-orang yang tidak suka kepada Kristen. Tetap jaga imanmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan, berkati mereka. Tapi saudara, tetaplah menjadi saksi. Ada beberapa orang yang ketika percaya Yesus, dia diusir dari rumahnya. Saya punya teman satu kelas waktu sekolah pendeta. Waktu saya kuliah di Jogja, saudara. Dia dari daerah Sumatera. Keluarganya itu keluarga yang agama lain dan sangat keras. Tapi ketika dia SMA itu, dia diajak temannya mendengar firman, datang ke gereja, dan dia dijamah Tuhan. Dia bertobat, saudara, percaya Yesus. Dia bertumbuh dalam PA dan sebagainya. Dia dibaptis diam-diam karena dia tahu keluarganya keluarga yang sangat keras sekali. Tapi akhirnya dengan banyak hal keluarganya curiga karena dia mulai berubah. Tidak mau lagi ibadah seperti yang lama. Dan akhirnya ketahuan kalau dia sekarang jadi Kristen. Dan dia ditantang keluarganya, bapak, ibunya, saudara-saudaranya, keluarga besarnya menekan dia. Tapi dia tetap percaya Yesus. Bahkan akhirnya bapaknya sendiri, saudara, dia ambil golok mau bunuh teman saya ini. Dia melarikan diri. Dan puji Tuhan selamat. Akhirnya sekolah pendeta. Saudara, padahal papahnya sendiri mau bunuh dia hanya gara-gara dia jadi Kristen. Tapi itu realita dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang tidak bisa terima
orang jadi Kristen, dianggap kafir, dianggap salah. Padahal ketika jadi Kristen, hidupnya berubah jadi baik, jadi anak yang lebih hormat pada orang tua. Hidupnya hidup kudus sesuai taat firman. Tapi ya karena jadi Kristennya itu saudara, jadi salah. Tapi dengan orang-orang yang mungkin hidup dalam dosa, dalam maksiat, mereka tidak terlalu keras. Tetapi kalau jadi Kristen, wah saudara. Nah, jangan benci mereka. Mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Lawan kita bukan darah dan daging. Mereka dikuasai oleh hal yang membuat mereka tertutup pikirannya. Mari doakan terus. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu, keluargamu membenci Anda karena engkau jadi Kristen, engkau mengalami aniaya, engkau mengalami hidup yang disingkirkan. Mungkin di antara teman-temanmu Anda mengalami dihina, dibully karena engkau Kristen. Ya, beberapa orang yang kuliah di sekolah tinggi atau di universitas kadang mengalami tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan karena Kristen. Di beberapa kantor, di beberapa perusahaan ada yang susah naik karena jadi Kristen. Tapi tetap jaga imanmu. Tetap jaga imanmu saudara. Ya, mari belajar dari para murid Yesus ini. Simon Petrus, dia sudah keluar dari kota Roma, harusnya selamat. Tapi dia berjumpa dengan Yesus. Yesusnya jalan menuju kota Roma. Di Roma, Kaisar Nero sedang menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Petrus berkata, "Mau kemana Tuhan?" Yesus menjawab, "Aku mau ke Roma, disalibkan kembali." Wah, dan Simon Petrus terhenyak. Ditanya balik, "Kamu mau kemana Petrus?" Petrus bertobat, dia balik lagi ke Roma. Dan dia mati, disalib. Dia minta disalib kepala di bawah. Karena merasa tidak layak mati seperti Yesus Tuhannya. Andreas, dia disalib dengan salib bentuk X. Yang dimana bahkan anaknya berkata, memang cita-citanya papa adalah untuk mati disalib. Karena salib bukan menakutkan lagi, tapi sebagai dia siap memberitakan Injil. Karena memang hari-hari itu adalah hari-hari di mana yang jadi Kristen dianiaya begitu berat. Bartolomeus, dia dipukuli dan disalibkan di Armenia sampai mati. Thomas di India ditombak, mayatnya dibakar habis itu. Matius, dia mengalami disiksa dan dipenggal dengan pedang di Ethiopia. Filipus, dia dicambuk, dipenjara, disalibkan di daerah Frigia. Yohanes, dia memang tidak mati dalam aniaya, tapi dia sudah dianiaya. Ditangkap di Efesus, diberi minum racun maut, digoreng di minyak mendidih, tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Akhirnya dibebaskan dan meninggal di usia tuanya. Ya, dia mengalami aniaya tapi Tuhan menjaga luar biasa. Yakobus, anak Alfeus, dia disalibkan di Persia, tapi ada yang berkata juga dia dianiaya di saat di Yerusalem, dilemparkan dari menara Bait Allah. Mana yang benar kita belum ada bukti yang banyak, tetapi dia pun menjadi martir Tuhan. Simon orang Selot, pelayanan sampai Afrika, Britania, dan disalibkan di Persia. Tadeus alias Yudas anak Yakobus, Yudas bin Yakobus, dia disalibkan di Edesa, kota Kubo, Mesopotamia. Yang 11, Yakobus anak Zebedius. Ini adalah rasul martir pertama. Yakobus ini adalah saudara dari Yohanes, anak-anak Zebedius, dan dia mati
dipenggal kepalanya atas perintah Raja Herodes Agripa pertama dari Yudea. Kita bisa menemukannya dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Alkitab mencatatnya. Jadi sesudah Stefanus ya yang menjadi martir, tapi Stefanus bukan satu dari 12 Rasul Yesus. Maka Rasul Yesus yang dibunuh adalah Yakobus. Padahal kita tahu bahwa dia orang yang sangat dekat dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke bukit mengalami transfigurasi, mengalami dipermuliakan, dia bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus ini. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa semalam sebelum ditangkap dan dianiaya, dia berdoa bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dan terbukti nanti di Kisah Para Rasul, maka Petrus dan Yohanes itu pegang peranan penting sebagai pemimpin gereja, sebagai pendobrak kegerakan gereja Tuhan di awalnya. Nah, Yakobus seharusnya juga demikian. Yakobus juga seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kenapa tidak menjadi seperti yang Petrus dan Yohanes? Karena dia mati lebih dulu, ya. Dia mati menjadi martir dengan cepat. Nanti habis pasal 12 ayat 2, habis Herodes membunuh Yakobus, anak Zebedeus ini, baru kemudian Herodes itu lanjutkan aksinya lagi dengan menangkap Simon Petrus. Artinya Yakobus sangat-sangat berperan atau sangat dipandang, saudara. Karena ada banyak murid yang lain. Kenapa bukan murid yang lain yang dipenggal kepalanya? Tapi Herodes, dia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Kok bukan Yohanesnya? Kok bukan Simon Petrusnya? Kok bukan Thomas? Kok bukan yang lain-lain? Artinya Yakobus, dia penginjil yang luar biasa, yang cukup terkenal. Sebelum dia mati, saudara, dia pelayanan dengan luar biasa. Bahkan beberapa catatan di gereja mula-mula berkata bagaimana saat dia mau dieksekusi, mau dipenggal kepalanya, dia tetap berkhotbah, dia tetap sampaikan firman, dia tunjukkan keberanian. Tidak ada rasa gentar menghadapi pedang, tidak ada ketakutan. Bahkan saat mau dipenggal kepalanya, saudara, ini Yakobus sama ya, pemberani, anak Zebedeus. Makanya Yesus memberikan gelar kepada Yakobus dan Yohanes itu anak-anak guru, Boanerges. Artinya apa? Mereka memang pemberani. Mereka orang yang sangat-sangat tegas ikut Yesus. Dan ini Yakobus, murid Yesus yang luar biasa. Kenapa mati duluan? Saudara, kematian bukan hal yang menakutkan buat orang Kristen, buat para rasul. Kalau itu mati buat Tuhan, itu jauh lebih berguna. Murid terakhir yang saya mau sharekan adalah Matias. Dia memang bukan termasuk 12 yang dipilih Yesus secara langsung. Tapi setelah Yudas mati gantung diri, mereka tinggal 11. Lalu Petrus dan para murid mereka berkumpul dan mereka memilih pengganti dari Yudas Iskariot. Memang Alkitab tidak mencatat banyak yang dikerjakan Matias, tetapi pasti ada banyak yang sudah dikerjakannya. Kenapa? Karena
dari antara banyak orang. Bahkan saat Pentakosta saja ada 120 orang yang berkumpul di lantai atas itu. Di bagian lain ada 500 orang yang berkumpul. Jadi para murid sudah banyak. Tetapi Matias dipilih karena Matias sudah ada bersama-sama dengan para rasul ini sejak awalnya. Selama 3,5 tahun bersama Yesus, Matias adalah murid yang bersama dengan Yesus. Walaupun bukan masuk dalam golongan 12 rasul, tapi rupanya Matias setia mengikuti Yesus. Dia setia karena waktu pemilihan itu Petrus berkata, kita harus tambahkan orang yang ada bersama-sama dengan kita sejak semula. Dan Matias adalah pengikut yang setia. Ya, jadi murid Yesus sebenarnya bukan cuma 12. Ada bagian lain yang ditunjukkan dia punya 70 murid. Ya, di bagian lain ada 500 murid dan seterusnya. Nah, Matias rupanya sebelumnya tidak begitu menonjol, tapi pengiring yang setia, pengikut yang setia. Barangkali ada di antara jemaat Efrata yang seperti ini. Orangnya tidak banyak tampil, orangnya tidak banyak dicatat, tidak banyak ini, tetapi orang yang setia. Tidak neko-neko, tidak bikin banyak keributan, tapi juga adem, ayam, tenang, tapi setia. Dan Matias tipe seperti itu. Dia ngikut Yesus, ngikut bahkan saat Yesusnya sudah mati disalibkan, dia tetap mendekat kepada para rasul. Karena buktinya ketika Yesus naik ke surga, Matias juga ada di situ. Dan ketika mereka menantikan Roh Kudus 10 hari itu, ada di situ juga. Dan Petrus berkata, mari kita pilih orang yang dari awal sampai hari ini tidak pernah tinggalkan kita, terus bersama Yesus dan para rasul ini. Matias terpilih. Saya berdoa supaya saudara orang-orang yang setia, walaupun ada banyak badai, tetaplah setia mengiringi Yesus. Dan menurut gereja mula-mula, Rasul Matias ini, Rasul pengganti Yudas Iskariot ini, dia dirajam dengan batu di Yerusalem, sama seperti Stefanus dirajam batu di Yerusalem. Matias juga sama, tetap mengiringi Yesus, saudara. Jadi 12 rasul Yesus, Yudas diganti Matias ini, semuanya menjadi martir. Sekalipun Yohanes dia mati di usia tua, tapi dia juga mengalami aniaya. Saudara, jangan takut dengan kematian. Loh, Pak Handoyo, apakah berharga mati menjadi saksi Tuhan? Oh ya, sangat berharga. Tadi kita baca Matius berkata, berbahagialah, upahmu besar di surga. Ada banyak kematian di bumi ini, saudara. Bahkan ada banyak kematian yang konyol, yang harusnya tidak perlu mati. Berapa banyak orang yang gara-gara naik motor atau naik mobil, lalu baca HP, SMS-an, tiba-tiba dia kecelakaan dan mati. Berapa banyak orang yang di kamar mandi atau di jalan kepleset, jatuh, puk, kepala terhantam dan mati. Bahkan ada yang lebih tidak sepadan lagi, saudara. Ada beberapa orang yang mati gara-gara selfie. Maaf, bukan karena ada saudara selfie yang membuat kematian, tapi sedang foto, saudara. Foto selfie itu loh, saudara. Ya, wow, foto-foto selfie begitu. Ada sudah menjadi artis YouTuber ya di Tiongkok, saudara. Dia naik ke gedung tinggi, wah, dia tunjukkan, dia ambil foto selfie
dengan di bawah. Karena dia ambil pose yang paling bagus, kurang bagus, makin minggir, kepleset jatuh dari gedung tinggi dan mati. Ada yang selfie dengan kereta api, ketabrak kereta api, saudara. Ada yang selfie sambil naik motor, dieret, kecelakaan, mati, saudara. Ada lagi banyak yang mati gara-gara makanan. Ada banyak yang mati gara-gara tersedak makanan. Ada banyak yang mati karena kolesterol dan sebagainya. Saudara, kematian memang bisa dialami siapapun. Jadi jangan takut dengan kematian. Tapi pesan dari kisah 12 murid Yesus yang menjadi martir ini, kalaupun mati buat nama Yesus, jangan takut, beranilah berkorban. Jadi saya berpesan sekali lagi, kalau ada di antara Anda yang mengalami aniaya karena imanmu, jangan mundur, jangan takut. Beberapa orang dulu hidupnya kelam, hidupnya dalam dunia malam, hidupnya nakal. Tapi ketika percaya Yesus, mungkin Anda dihina teman-temanmu, Anda dijauhi. Ya jadi pendeta ya sekarang ya. Ya sekarang sudah ndak doyan ini, ndak mau ini, ya sok suci. Ya, saudara, jangan marah dengan mereka. Doakan, berkati mereka. Saksikan bahwa hidupmu memang berubah, karena Tuhan sedang angkat Anda menjadi saksi Tuhan. Saya punya teman hamba Tuhan. Dia selain menjadi hamba Tuhan, dia juga ada di dinas pendidikan. Dia sudah senior, orangnya pintar, orangnya baik. Tapi terus terang, pada waktu itu saudara, ya pada zaman dulu saudara, bukan zaman ini saudara, mungkin belasan tahun yang lalu, dia ditantang oleh kepala dinasnya. Dia berkata, memang kamu bagus, kerjamu bagus, kamu memang senior, kamu memang sangat berpotensi. Ini pegawai negeri saudara. Dan kepala dinasnya berkata, tapi masalahnya kamu itu agamamu Kristen. Kalau kamu mau ganti agama, kamu akan tak angkat jadi kepala bagian ini. Tapi syaratnya harus ganti agama. Dan teman saya yang juga hamba Tuhan ini, yang kemudiannya jadi hamba Tuhan setelah waktu itu dia belum. Dia berkata, maaf, saya tetap percaya Yesus. Dia tidak diangkat padahal dia punya potensi. Dia lebih senior. Dia harusnya bisa menduduki posisi yang tinggi. Tapi karena imannya, dia dihalangi. Tapi saudara, rumah kita memang bukan di bumi. Rumah kita di sorga. Biar upah kita besar di sorga, Tuhan yang akan memperhatikan. Mari setia mengiring dia. Mari berikan hidupmu bagi Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
tetaplah Allah selama-lamanya. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengikuti doa pagi kita. Ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, ada yang di beberapa tempat. Saya berpesan, mari terus setia mengiring Tuhan. Sekalipun usia kita bertambah, ayo terus menjadi hambanya. Ayo kita punya semangat seperti para rasul ini. Tapi juga bukan hanya buat hamba Tuhan, buat semua pelayan Tuhan, buat semua jemaat Tuhan, semua murid-murid Tuhan yang mau saat teduh setiap pagi ini. Ayo terus setia, terus semangat mengiring Tuhan. Tuhan menyiapkan upah buat kita di surga nanti. Mari taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, setia melayani-Mu. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Kalau ada ketakutan akan hidup ini, ketakutan akan kematian, ada rasa menderita karena menjadi orang Kristen, dihina, dibuli, dijahatin karena kami melakukan firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan berikan kuasa dari tempat Maha Tinggi, Roh Kudus-Mu memberikan power sehingga kami bisa bertahan menjadi saksi Tuhan. Sekalipun ada segala tantangan, ada aniaya, ada diskriminasi, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami mendoakan orang-orang yang berbuat jahat, kelompok-kelompok teroris, orang-orang yang membenci kekristenan. Tuhan, berkati mereka, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Biarlah kasih Tuhan yang menjamah, biar Tuhan yang menyatakan diri-Mu kepada mereka, dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kami percaya bahkan di bangsa kami Indonesia akan ada hujan pertobatan. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan untuk bisa dengan semangat menjadi saksi-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada, menjadi saksi-Mu yang setia. Berkati sepanjang minggu ini kami akan terus memberitakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Khususnya hamba berdoa, kalau ada anak-anak-Mu yang keluarganya ada yang belum percaya Yesus, pakai mereka menjadi saksi-Mu, mendoakan, men-sharingkan tentang Yesus. Dan janji-Mu, kalau satu orang bertobat, maka seisi rumah pun akan diselamatkan. Pasti akan ada keselamatan datang kepada seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dan minggu ini dengan sukacita. Berkati semua sudah melayani, berkati semua yang telah saat teduh. Dalam nama Yesus saudaraku, sekarang terimalah Tuhan berkati hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.
Sampai jumpa besok di saat teduh kita kembali. Amin.